Saya Kolonel Laut Deddy Komarudin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. Setelah kami melaksanakan monitoring di lapangan, di laut, dan sebagainya, ada beberapa kendala yang kami temui. Kemudian laporan-laporan dari posal-posal juga bahwa ada beberapa titik dari Lanal Banten ini yang ada bermasalah dengan, terutama di laut. Kemudian di pesisir pantai juga adanya sampah plastik yang di mana-mana. Kemudian juga ada beberapa aduan dari masyarakat yang menyampaikan untuk membantu kami. Intinya meminta kepada Lanal untuk membantu untuk penanganan masalah plastik, masalah sampah ini. Kemudian kami mencoba juga mencari solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu dari industri jasa maritim kita yang ada di Banten, yaitu Chandra Asri, kebetulan memang mempunyai solusi tersebut. Akhirnya kami mencoba berkolaborasi untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Akhir-akhir ini laut menjadi sorotan utama ya, menjadi sorotan utama dengan adanya sampah plastik. Di mana-mana sudah gembar-gembor bahwa plastik mengganggu lingkungan, terutama aspek pesisir gitu ya. Kami juga memiliki program yang namanya program Sagara, di mana program ini mengelola sampah dengan cara bekerja sama juga dari aspek kemaritiman, yaitu dengan Angkatan Laut ya, tentunya bekerja sama juga nanti dengan nelayan, di mana nelayan melaut tidak hanya mencari ikan, tetapi mengambil sampah yang ada di lautan, yang akhirnya dibawa ke darat, kemudian kita kelola sedemikian rupa, kita manage sedemikian rupa, di mana dipilah juga sama prosesnya dengan melalui pemilahan lebih awal. Ada yang low value atau ada juga yang high value. Kalau yang high value biasanya masih bisa kita kumpulkan dan kita jual, dan yang low value ini kita kelola menjadi bahan bakar, setara bahan bakar tadi. Untuk yang kita lakukan dalam pembuatan bahan bakar dari plastik di IPST Asari ini, kita pertama melibatkan masyarakat sebagai penggiatnya. Jadi ketika awal kita membuat IPST Asari ini, kita berkolaborasi dengan masyarakat, yaitu masyarakat kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pembinaan untuk bisa memilah sampah dari rumah. Jadi sampah-sampah plastik yang sudah terpilah itu dibawa ke IPST Asari oleh tim kita di IPST Asari untuk dipilah lebih lanjut. Sedangkan plastik yang low value kita proses dengan metode pirolisis untuk dikonversi menjadi olahan setara bahan bakar minyak atau kini kami sebut sebagai plasri. Jadi memang plastik ada beberapa beragam gitu ya. Kalau di Indonesia sampai ada 7 jenis plastik. Di IPST Asari, yang kami prioritaskan untuk dikelola yaitu seperti kantong kresek, kemasan makanan, bungkus mie instan, dan sejenisnya. Nah, yang untuk kresek sendiri, yang plastik-plastik yang bernilai rendah itu kita lakukan proses yang pertama adalah proses pencacahan. Nah, hal itu untuk dilakukan kenapa? Untuk bisa memberikan luas permukaan ketika saat diproses di pirolisis agar lebih sempurna. Kemudian setelah dicacah, kita lakukan masukkan ke proses pirolisis. Di situ dilakukan pemanasan tidak langsung. Jadi pemanasannya tidak langsung ke plastiknya, tetapi ke medianya atau ke reaktornya. Nah, dari situ nanti setelah dipanaskan secara tidak langsung, setelah beberapa lama itu akan mencair plastik itu. Kemudian setelah mencair akan menguap. Nah, setelah menguap itu dilakukan kondensasi atau pengembunan. Jadi bahan bakar yang
bernilai berrantai pendek, nanti berjenis bensin akan keluar duluan. Kemudian setelah range temperatur sampai sekitar 250-an nanti akan keluar minyak tanah, dan sampai range 300 derajat Celcius itu akan keluar solar. TNI AL dalam hal ini Lanal Banten bekerja sama dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Yang pertama, kita membagi area. Di area pesisir ini kita kumpulkan sampah-sampah, terutama khususnya sampah plastik yang memang selama ini bermasalah. Kemudian nelayan yang melaut pun kita berikan edukasi, kita berikan penjelasan, kita berikan himbauan bahwa Bapak, plastik atau sampah yang Bapak temui di laut itu akan bernilai ekonomi. Sehingga dengan demikian nelayan ini semangat. Karena apa yang mereka kumpulkan akan kembali lagi kepada mereka. Yaitu dalam bentuk tadi bahan bakar, tambahan bahan bakar, kemudian juga ya tadi ada nilai ekonomi, sehingga misalnya nelayan berangkat ke laut selama ini misalnya dengan bahan bakar, dengan adanya solusi ini bisa terbantu. Bicara manfaat dari bantuan Chandra, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Belum pernah ada yang ngasih bantuan sampai segini komplitnya. Jenis perahu kami fiber dulu pakai kayu. Kayu selain perawatannya yang susah, harganya juga lebih mahal. Kemudian Angkatan Laut yang telah membantu saya dan sangat memperhatikan. Alhamdulillah, artinya nelayan di Anyer sangat diperhatikan. Jangankan dari pihak pemerintah ataupun swasta, sampai Angkatan Laut pun datang ke sini. Semenjak ada bantuan itu, kita tiap bulan atau per 2 minggu kita dapat, ya meskipun nggak full pakai itu, kita sangat kebantu lah. Biasa beli 20.000, kita jadi 10.000. Saya bisa melaut lebih lancar, ya lebih aman. Ada lapangan pekerjaan di sini nih sangat membantu lah buat masyarakat yang di sini yang belum bekerja gitu ya Pak ya gitu. Di sini bisa mencari ladang penghasilan kita gitu. Ya syukur alhamdulillah sih Chandra Asri bisa membantu gitu perekonomian kita sih. Yang saya catat ada 2 dampak utama ya. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Jadi ketika masyarakat pesisir itu bisa mengambil sampah dan kemudian sampah plastik itu ditukar dengan bahan bakar minyak yang mereka gunakan, misalnya bahan bakar bensin. Jadi bensin itu biasanya kita campurkan sekitar 20%. Jadi 20% saat mereka melaut itu dalam artian free, karena mereka tukar dengan sampah plastik. Kemudian minyak tanah. Nah, minyak tanah ini bisa menjadi alternatif dari gas. Pemakaiannya juga bisa 100% di kompor tanpa harus dicampur. Jadi masyarakat umumnya dapat gratis dengan hanya menukar sampah. Kemudian yang untuk segi sosial lingkungan tentunya ada juga. Jadi dengan mereka, teman-teman nelayan itu mengelola sampah atau mengambil sampah dari sekitar, tidak hanya di laut ya, tapi sekitar pesisir juga, itu bisa mendatangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Seperti itu. Dan juga ketika lingkungan itu bersih, terutama juga tamu-tamu yang ingin berkunjung ke laut, ke pesisir gitu, semakin tertarik untuk ke situ. Harapan kami pada pemerintah bahwasannya kegiatan seperti ini bisa diduplikasi, baik itu di kecamatan-kecamatan atau minimal di setiap kota kabupaten itu ada pengolahan seperti ini, sehingga produknya bisa dimanfaatkan kembali ke masyarakat di sekitarnya. Ya, kolaborasi antara Chandra Asri dan TNI AL ini adalah kita, di mana itu kita memiliki visi yang sama, yaitu kita dari Chandra Asri dan TNI AL ini memiliki visi yang sama, yaitu terkait lingkungan. Jadi lingkungan yang bersih, baik TNI AL ingin laut yang bersih, pesisir yang bersih, begitupun Chandra Asri ingin memiliki lingkungan, karena Chandra Asri juga di samping laut posisi plannya, ingin memiliki lingkungan yang bersih terhadap plastik maupun sampah-sampah yang lainnya. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ, kita ketemu visinya di situ, kemudian kita bisa membuat IPSTS hari ini, dan kita juga bisa memajukan IPSTS hari ini ke depannya untuk bisa lebih dikenal di skala nasional. Dari sampah kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, ada pemberdayaan
ekonomi bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Yang kedua, ada nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup, khususnya untuk ekosistem laut. Kemudian yang paling utama, bahwa kami hadir Pangkalan TNI AL Banten untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Jales Pak Jaya Mahe.